Tapi disita, ini belum mulai, sudah saling lapor ke polisi. Ya, sehingga pada kesempatan momentum yang berharga ini hari ini, saya nyatakan mau dihentikan. Tapi pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Robi Idong atas segala keputusan yang terjadi pada tanggal 17 Juni lalu, bahwa memutuskan bahwa pembangunan mal di pasar tingkat dihentikan. Semuanya kami sudah serahkan di pemerintah, itu saja. Intinya kami berterima kasih. Pasar tradisional modern. Ini teknologi apa yang dibangun? Itu bingung bagi saya. Saya cari semua aturan, pokoknya saya tidak dapat. Tidak ada. Yang kedua, di dalam setiap kerjasama, saya sudah baca itu PP 28 2018. Tetapi yang paling penting di dalam sebuah kerjasama yang saya lakukan, yang pertama adalah due diligence. Pemeriksaan secara mendalam terhadap perusahaan ini. Panggil dia. Jadi saya masih percaya kepada Pak Robi dan semua staf di sini, pasti ini akan jadi. Tetapi ingat, semua harus dibaca secara baik, dibuka semua, tantang mereka. Dan hal yang saya kaget, ini mohon maaf, di dalam perjanjian itu ada satu PT namanya PT Maisika. Apa ini PT ini? Pertanyaan saya muncul sekarang, apakah ini yang namanya YKI mau menghilangkan tanggung jawab dalam perjalanan? Ini 30 tahun. Yang kedua, bagaimana tanggung jawab hukum ke depan kalau terjadi sesuatu? Apakah YKI atau Pemda? Ini harus dijelaskan juga. Tidak bisa muncul seperti itu. Lalu saya tiba-tiba tergerak hati saya, kenapa sih tidak mewarani yang sudah ada selama ini? Kita hidupkan dia. Jadi bagi saya, hal-hal yang tidak perlu kita lakukan, jangan kita lakukan. Kemudian yang berikut, soal mal. Yang mal ini kita memberikan kebebasan. Jadi YKI saya tidak pernah tahu. Ya, mereka datang sendiri dalam urusan menara kamuflase, ya, menara di tempat di atas pohon, di menara gereja, ya, masjid, silakan. Kemudian dalam perjalanan mereka melihat, ya, pasar ini harus direvitalisasi, kami punya konsep, ya, silakan. Baru sampai dengan pemaparan, baru omong-omong, ya, ketemu bupati sama yang besar pun harus dengan DPR, karena nanti rumit kalau memutuskan, apalagi penggunaan aset daerah, sehingga presentasi pertama kali tapi sinyalnya kurang bagus, kurang jelas. Itu presentasi kedua mereka datang, jadi langsung di DPRD baru menyampaikan. Ya, setelah penyampaian itu mereka sebagai orang yang mau bekerja sama, saya juga belum lihat itu draftnya seperti apa. Mereka sudah membuat draft kerjasama, tapi kita abaikan karena itu saya sendiri belum lihat itu draftnya seperti apa. Nah, ini dikaji, sementara dikaji, ya, dikaji. Sekarang tim lagi kaji, ya. Ya. Jadi dikaji, ini kalau memenuhi syarat, tetapi harus berkoordinasi lagi dengan BKKM, ya, Badan Penanaman Modal. Badan Urus Penanaman Modal. Ya, Bapak Presiden mengatakan bahwa investor kalau masuk tidak boleh dihalang-halangi. Kita membiarkan, silakan. Tetapi persyaratan-persyaratan akan diberikan. Kalau lolos, ya lanjut. Kalau tidak, tidak lanjut. Tapi disita, ini belum mulai, sudah saling lapor ke polisi. Ya, sehingga pada kesempatan momentum yang berharga ini hari ini, saya nyatakan mau dihentikan. Ya, saya nyatakan dihentikan. Karena apa? 3 tahun ke depan ini akan terjadi krisis global, belum relevan saat ini. Dihentikan dengan buang waktu. Kita urus, ya, kegiatan hari ini adalah kita mempertahankan 3 hal. Ini situasi perang. Yang pertama, kita kuatkan daya tahan pangan di kota ini. Tidak boleh sampai warga kita kekurangan pangan. Semua ASN turun, ya, turun gunung, ya, turun ke ladang-ladang, ya, memberikan spirit motivasi. Kami datang bertemu DPR dan berterima kasih. Kami sebenarnya datang ke sini juga atas kehendak kami melihat situasi yang terjadi semenjak tanggal 5. Sebenarnya kami harus menunggu, tapi karena situasi dan kondisi yang kurang baik untuk kami, sehingga sebaiknya kami harus datang ke sini. Karena kami semua pengusaha-pengusaha kecil yang tidak mau terlalu panjang, karena kami juga harus bekerja, mencari nafkah.
Sehingga barangkali dengan kehadiran kami hari ini, segala sesuatu polemik yang terjadi selama ini, dari tanggal 5 Juni itu sudah kami datang di sini. Tanggal 17 Juni kami ke kantor Bupati untuk menyampaikan hari ini di sini. Jadi seperti budaya kita, kami masuk di sini, maka kami juga keluar di sini. Air mata kami yang sudah meleleh dekat hidup di kantor Bupati Sika, kemudian sehari kemudian berhenti, dan hari kami datang di sini kiranya bisa dihapus air mata di pipi kami sehingga kami pulang dengan wajah yang cerah. Ucapan terima kasih kepada semua anggota dewan, juga Kapolres, Bupati Sika, Wakil Bupati Sika, serta semua pihak di Kabupaten Sika ini. Sampaikan hanya kami banyak-banyak berterima kasih. Bergembira. Dan satu yang paling ditegaskan tuh jangan ada pihak ketiga lagi yang mau menusuk-nusuk kami dari belakang tuh, menguncing kami di keadaan seperti menakut-nakuti kami. Kan ada yang menakuti kami, pokoknya segala macam. Jadi kami sekarang sudah lega toh, seperti sudah ada pemerintah yang menjaga kami. Kami tidak mau pusing yang apa itu terjadi. Sekarang kami semua serahkan ke pemerintah. Itu saja. Seperti saran kami tidak melarang bangun mal di mana-mana, tapi kami melarang jangan bangun di pasar tingkat. Di pasar tingkat cukup kami, yang orang kecil di lahan tempat lain, di lingkar luar, di lingkar mana-mana kan bisa. Pemerintah kan banyak lahannya. Pemerintah bukan lahannya cuma itu kan sudah bangun. Itu kan banyak yang sudah bangun, kami sudah bekerja. Masa dikerja lagi di atas pekerjaan kami? Tidak mungkin kan? Samanya saja bahagia atas penderitaan kami. Penderitaan kami masa dibangun lagi? Kami sudah kerja baik-baik, masa kamu datang ganggu nih? Supaya Pak sementara kerja kami ganggu, bagaimana keadaan Pak? Begitu juga kami. Berterima kasih kepada pemerintah dan DPR. Pertama kepada pemerintah daerah, semua kami di pihak-pihak tertentu. Kami sudah membantu kami. Semua pemerintah yang sudah membantu kami, sudah menjaga kami. Makanya kami tidak pernah kacau balau. Coba seandainya seperti polisi tidak jaga kami, pasti kami kacau balau. Pasti di pasar ada pihak ketiga masuk, mulai sudah adu sana adu sini, mau bayar sana bayar sini, pasti kacau toh. Karena ada polisi, ada pemerintah, makanya kami tenang. Walaupun kami sakit tapi masih ada legahnya, kan ada yang menjaga kami. Jadi sekarang sudah aman. Sudah aman. Semuanya kami sudah serahkan ke pemerintah, itu saja. Intinya kami terima. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Robi Idong atas segala keputusan yang terjadi pada tanggal 17 Juni lalu, bahwa memutuskan bahwa pembangunan mal di pasar tingkat dihentikan. Yang kedua, kepada pimpinan DPR bersama anggota, saya ucapkan terima kasih juga kepada Kapolres Sika dengan jajarannya yang selama ini mengikuti kami dan atas permintaan untuk mengamankan pasar dan juga kami sebagai pedagang di pasar. Kami ucapkan terima kasih banyak. Kepada Bapak Wakil Bupati, kami sampaikan ucapkan terima kasih. Yang harapan kami ke depan itu pengelola harus juga bekerja sama dengan forum, karena selama ini yang kita maksudkan terbentuknya forum itu adalah harus ada kerjasama antara pengelola dan forum, tapi selama ini pengelola bekerja sendiri. Jadi apa yang dimaksudkan oleh para pengguna dengan pembenahan tidak terjadi, karena yang menurut pengelola pembenahan itu dia menambah lagi. Sepertinya ada kita minta supaya teras itu dikosongkan, bukan dikosongkan, malah dipungut lagi oleh pengelola. Maka di situ orang yang punya uang dia bilang, saya kan bayar. Jadi dia borong semua, akhirnya mempersempit itu ruang gerak. Arus lalu lintasnya manusia di situ dengan barang dan lain-lain. Itu sebenarnya itu dari pengelola itu yang kurang profesional. Itu menurut pengamatan kami. Karena kami yang tua-tua yang ada di pasar yang sudah lama melihatnya seperti itu. Itu bukan murni kesalahannya itu para pengguna. Tapi itu kesalahan itu terletak pada pengelola, tidak profesional melihat keadaan itu. Jadi yang kami harapkan setelah ini marilah kita duduk bersama, forum dengan pengelola duduk bersama untuk kerjasama. Soal kebersihan kami sudah siap dan kami sudah membantu banyak untuk di pasar itu. Mengenai retribusi kami bertemu dengan mengundang semua. Kalau ada tunggakan itu kita selalu bersama duduk cari jalan keluar, tapi tidak memutuskan orang.
untuk tidak berusaha di situ. Pengelola itu dalam hal ini Disperindak. Nah, pengelola ini dinas perdagangan gitu, UKM dan koperasi itu, koperasi UKM. Jadi itu yang kita harapkan seperti itu ke depan. Jadi selama ini kita anjurkan supaya ada pembenahan itu secara bersama-sama, tapi yang turunnya mereka sendiri. Mestinya sama-sama. Harus sama-sama supaya kami juga tahu. Kita juga memberitahu kepada anggota kita, menyadarkan kepada anggota. Apa yang mau dilakukan? Nah, apa yang kita sama-sama rencanakan itu. Ya, berterima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati, DPR, paling tidak sudah mendengar aspirasi kami. Ya, intinya itu saja. Hanya kami sebetulnya secara pribadi, secara forum, semua masyarakat kita mendukung. Kita tahu bahwa kita ini kan butuh tenaga kerja sehingga untuk menciptakan lapangan kerja. Tapi coba mereka berpikir jadi bahwa coba cari lokasi baru, jangan sampai kita cari lokasi yang sama sehingga kita bisa mengembang jadi pusat perekonomian baru. Itu yang kita mau. Kita dukung pemerintah itu. Tapi jangan sampai masyarakat istilahnya sudah berusaha di situ, kita tendes lagi, buka tendes lagi, itu kan bagaimana? Itu kan kurang baik. Nanti kan persaingan tidak sehat tiba. Mereka menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada Pak Bupati karena ada sikap sudah jelas untuk sementara ini hentikan itu membangun mall dan juga pasar hotel berbintang itu dan juga revitalisasi pasar tradisional di lokasi pasar tingkat itu. Ada pernyataan Pak Bupati yaitu dari pemerintah. DPRD melalui prosedur yang sudah kita bangun itu kan kita berulang kali melakukan rapat dengan pemerintah dan terakhir di tanggal 9 kemarin hari Jumat itu kan hari Senin itu kita masih memberi rekomendasi. Kita memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk pertama membentuk tim investasi daerah untuk mengkaji terhadap rencana pembangunan revitalisasi pasar tradisional dan juga mall dan hotel berbintang yang berlokasi di pasar tingkat itu. Dengan pernyataan itu ya silakan itu pemerintah, tetapi DPRD dengan mekanisme yang ada kita berharap setelah memberi rekomendasi ini kita akan undang pemerintah untuk melaporkan kembali kepada DPRD hasil kajiannya itu seperti apa. Sikap kami ya masih tetap kita berharap pernyataan itu boleh itu sebagai kepala wilayah, kepala daerah silakan itu, tetapi kan karena rekomendasi ini kita tetap berharap tim investasi daerah tetap mengkaji itu dan juga kemarin rekomendasi ini kan kalau boleh itu dibuat dengan regulasi Perda dan segala macam itu barangkali itu juga disiapkan untuk ke depannya seperti apa. Dan kita intinya bahwa kita mungkin juga dalam waktu dekat kita akan undang pemerintah untuk melaporkan hasil kajiannya seperti apa. Kajian untuk apa lagi? Kan ini sudah dihentikan. Kan ya untuk sementara ini kan itu hentikan, tapi bukan berarti itu sudah selesai kan nanti ke depan kita juga berharap harus tetap dilaksanakan bahwa kondisi sementara saat ini dengan dinamika itu dan segala macam itu hentikan ya tidak apa-apa, tapi kan ke depan ini kan akan berlanjut untuk masa yang akan datang. Ya.